datang kembali di Dimex Forex Insight. Tempatnya kita membahas dunia trading forex dari sudut pandang profesional dan santai. Tentunya di sini masih bersama saya Firda selaku host, dan Firda gak sendiri, ditemanin seorang narasumber spesial, seorang trader analis dari Dimex, yaitu Miss Dina. Halo Miss Dina, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, kita bertemu lagi ya Miss. Udah lama banget kita nggak sharing. Betul. Kita kali ini diberi kesempatan untuk sharing, memberikan insight untuk sobat trader di YouTube gitu. Oke, kita mulai untuk ke pertanyaan pertama ya Miss. Miss Dina, di minggu ini tampaknya ada banyak data ekonomi penting ya dari berbagai negara. Nah, secara umum bagaimana trader forex harus mempersiapkan diri menghadapi minggu ini? Oke, minggu ini tuh banyak banget ya dengan data penting yang berpotensi di pasar ya, yang bisa menggerakkan pasar. Nah, sebagai trader, langkah pertama yang bisa kita lakukan itu adalah membuat kalender ekonomi ya, yang mencakup semua jadwal rilis data. Nah, identifikasi juga data yang berpotensi tinggi ya, seperti CPI, NFP, dan data inflasi lainnya juga kayak gitu. Nah, lalu pastikan juga kita tuh sudah memahami bagaimana data ini tuh bisa mempengaruhi mata uang yang terkait. Selain itu juga persiapkan strategi trading yang baik juga, seperti misalkan lot kayak gitu kan ya, ukuran lot dengan mempertimbangkan manajemen resikonya, dan juga hindari juga over trading kayak gitu. Nah, lalu selain itu persiapan juga strategi trading yang fleksibel ya. Jangan lupa juga untuk selalu memperhatikan sentimen pasar ya, karena secara keseluruhan kadang data bagus ataupun buruk itu bisa memberikan dampak yang berbeda tergantung dengan kondisi pasar pada saat itu. Oke, seperti itu ya trader. Mungkin bisa kalian catat poin-poin pentingnya. Iya, next question. Ini salah satu data yang menarik perhatian banget nih ya Miss, yaitu German Prelim CPI. Mengapa data inflasi ini penting untuk euro dan bagaimana pengaruhnya terhadap pasangan euro USD? Oke, German Prelim CPI itu adalah salah satu indikator yang utama di inflasi zona euro kayak gitu kan ya. Mengingat Jerman itu adalah ekonomi terbesar di kawasan Europe ya. Data ini penting ya, karena inflasi yang tinggi itu biasanya akan mempengaruhi kebijakan ECB atau European Central Bank ya. Nah, jika CPI ini lebih tinggi dari ekspektasinya, maka pasar mungkin akan berspekulasi bahwa ECB itu perlu memperketat kebijakan moneternya. Nah, yang bisa mendukung penguatan euro gitu ya. Sebaliknya, jika inflasinya lebih rendah dari ekspektasi, berarti ini memberikan tekanan bagi euro USD karena ekspektasi pelonggaran moneter yang akan meningkat. Oke, seperti itu ya traders. Oke, next question. Ini pada hari Selasa nanti ya Miss bakal ada data CPI Swiss. Apa yang biasanya menjadi fokus utama trader terkait data ini, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pasangan seperti USD CHF? Oke, nah data CPI Swiss ini tuh menjadi acuan ya bagi CNB atau Swiss National Bank. Nah, dalam menentukan kebijakan suku bunga. Nah, fokus utama trader adalah apakah inflasi itu naik atau turun dibandingkan ekspektasi kayak gitu kan ya. Jadi, jika inflasinya lebih tinggi, SNB mungkin perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih hawkish kayak gitu kan, yang dapat memperkuat CHF-nya dan menekan USD CHF tentunya. Nah, namun jika inflasinya lemah, USD CHF bisa naik gitu kan ya, sebaliknya gitu kan, karena pasar mengantisipasi kebijakan yang lebih longgar dari SNB. Oke, seperti itu ya traders. Next question, ini ada data ISM Service PMI di Amerika Serikat yang juga akan dirilis di hari yang sama seperti tadi. Nah, lalu apa artinya bagi USD jika data ini lebih baik atau lebih buruk dari perkiraan? Oke, ISM Service PMI adalah indikator yang paling penting untuk mengukur kesehatan sektor jasa di Amerika ya, yang mencakup sebagian besar negara tersebut. Nah,
jika data lebih baik dari perkiraan, ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang solid gitu kan ya, sehingga mendukung USD-nya kayak gitu kan, karena meningkatkan ekspektasi untuk kebijakan moneter yang ketat kayak gitu oleh The Fed ya. Nah sebaliknya juga jika ini lebih buruk, ini tuh bisa menjadi menekan USD karena pasar akan mengantisipasi kemungkinan pelonggaran kebijakan atau pelemahan ekonomi. Oke, seperti itu ya untuk para traders yang suka di gold, mungkin itu jadi perhatian untuk kalian. Next question ini ya Miss, hari Rabu nanti akan menjadi hari yang sibuk karena dirilisnya ADP Non-Farm Employment Change dan Unemployment Claims. Lalu bagaimana biasanya trader memanfaatkan data ini untuk memprediksi NFP pada akhir pekan? Oke, ADP ini cukup menjadi satu news yang ditunggu-tunggu ya. Betul. Yang ditunggu-tunggu oleh para trader. Nah, ADP Non-Farm Employment Change dan juga Unemployment Claims itu adalah indikator awal untuk menilai kondisi pasar tenaga kerja sebelum NFP ya gitu. Jadi ini bisa menjadi acuan kayak gitu kan ya. Nah, trader biasanya melihat gitu kan apakah data ini sejalan dengan ekspektasi pasar untuk NFP atau tidak gitu kan. Misalnya jika ADP menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam pekerjaan dan klaim penganggurannya pun turun, nah berarti kemungkinan trader akan berspekulasi bahwa NFP nanti itu akan lebih baik dari perkiraan. Nah, dan sebaliknya juga jika data ininya lemah, berarti ekspektasi untuk NFP itu bisa menurun gitu kan, yang mempengaruhi USD dan juga sentimen pasar secara keseluruhan. Oke, seperti itu ya traders, mungkin bisa kalian catat poin penting tadi. Oke, next question ini mengenai FOMC meeting minutes yang akan dirilis di hari Kamis dini hari. Nah, lalu bisa Miss Dina jelaskan bagaimana trader menganalisis hasil rapat FOMC ini untuk menentukan arah pasar? Oke, FOMC meeting minutes itu memberikan wawasan tentang pemikiran para anggota The Fed gitu kan ya, tentang kebijakan moneter. Nah, trader itu biasanya mencari petunjuk tentang arah naik atau turunnya suku bunga kayak gitu kan, kebijakan di masa depan. Nah, lalu jika minutes ini menunjukkan data yang hawkish seperti kekhawatiran tentang inflasi yang tinggi, nah USD ini biasanya akan menguat. Dan sebaliknya jika ternyata dovish seperti kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi, nah ini bisa melemahkan USD-nya gitu. Oke, seperti itu ya, bisa kalian catat tuh tadi informasi pentingnya. Next question ini mengenai yang akan dirilis hari Jumat, yaitu ada Non-Farm Payroll atau NFP yang selalu menjadi perhatian besar para traders. Selain jumlah pekerjaan yang tercipta, data mana juga yang penting untuk diperhatikan Miss? Seperti average hourly earnings? Oke, nah average hourly earning itu sangat penting ya, karena mencerminkan tekanan inflasi dari sisi upah kayak gitu kan. Jika upahnya naik lebih cepat dari ekspektasi, ini tuh bisa memperkuat USD karena mendukung pandangan bahwa The Fed mungkin perlu menaikkan suku bunga gitu kan ya untuk mengendalikan inflasinya. Namun sebaliknya jika upahnya itu terlalu lambat atau tumbuhnya dengan lambat kayak gitu kan, ini bisa melemahkan USD karena mengurangi tekanan bagi The Fed untuk bersikap hawkish. Oke, seperti itu ya traders. Next question ini selain NFP ya Miss, data Kanada seperti employment change dan unemployment rate juga dirilis pada hari Jumat. Lalu bagaimana data ini mempengaruhi pasangan seperti USD CAD? Oke, hari Jumat ini banyak ya. Iya betul, banyak sekali ya. Oke, nah untuk data tenaga kerja Kanada itu memiliki dampak yang besar juga ya terhadap USD CAD, terutama jika datanya itu menunjukkan perbedaan signifikan dengan ekspektasinya. Lalu employment change yang positif atau unemployment rate yang menurun itu biasanya memperkuat CAD dan menekan USD CAD gitu kan. Dan sebaliknya jika data tenaga kerjanya lemah, terus USD CAD-nya bisa naik kayak gitu kan ya. Nah selain itu juga trader sering memperhatikan harga minyak gitu kan, karena CAD itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan
dan pergerakan komoditas di minyak ini. Oke, seperti itu ya traders. Next question, oke, Miss Dina. Ini berdasarkan grafik teknikal XAUUSD Miss yang menunjukkan area buyer zone-nya itu di sekitar level Fibonacci 50% dan 38,2% pada harga 2630 sampai 2638. Bagaimana trading plan yang bisa diterapkan? Strategi apa yang menurut Miss Dina cocok nih untuk memanfaatkan peluang ini? Oke, nah area ini tuh menarik ya karena ini tuh adalah zona untuk mencari peluang buy kayak gitu. Nah, strateginya adalah menunggu harga masuk ke zona 2630 sampai 2638 kayak gitu. Nah, dan mencari konfirmasi bullish seperti pola candlestick atau divergen pada indikator RSI. Nah, stop loss itu bisa ditempatkan di bawah level 2620 kayak gitu. Sedangkan target profitnya atau TP-nya itu di area resisten berikutnya seperti 2665 ataupun di 2680 kayak gitu. Nah, pastikan juga untuk menggunakan ukuran lot yang sesuai dengan manajemen risiko ya masing-masing agar tradingnya juga tetap aman. Betul. Nah, lot terus kita jaga ya. Dan mungkin tadi udah diinformasikan nih trading plan Miss Dina untuk XAUUSD. Oke, next question Miss, terakhir ya. Ini apa tips dari Miss Dina untuk trader yang baru memulai agar bisa menghadapi di minggu ini dengan jadwal data padat seperti ini tanpa terburu-buru mengambil keputusan? Nah, saya saranin untuk para trader pemula nih untuk fokus pada data yang berdampak tinggi ya dan menghindari trading menjelang rilis data gitu. Biarkanlah pasar menunjukkan reaksi terlebih dahulu sebelum membuat keputusan gitu kan. Tetap berpegang pada trading plan yang sudah ditetapkan sebelumnya dan juga manajemen risiko kayak gitu. Serta hindari juga nih over trading ya. Itu kebanyakan trader pemula kadang sudah karena sudah pede jadinya over trade kayak gitu kan tanpa melihat manajemen resiko ataupun modal yang dimiliki kayak gitu kan. Jadi takutnya malah jadinya over trading kayak gitu. Nah, lalu kesabaran dan disiplin itu adalah kunci menghadapi volatilitas yang tinggi seperti data-data yang tadi kita sebutkan. Oke, itu tadi traders yang mungkin bisa kalian pegang untuk menghadapi market di minggu ini. Dan mungkin ini akan jadi penghujung di sesi Didimax Forex Insight hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk Miss Dina yang sudah memberikan insight yang sangat berharga. Dan mungkin tadi mulai dari data analisa market dan tips trading yang bisa kalian manfaatkan dan siap menghadapi market di minggu ini. Oke, terima kasih juga untuk Miss Firda dan juga teman-teman semuanya. Jangan lupa sukses trading itu bukan cuma soal profit gitu kan ya, tapi juga soal belajar dan juga disiplin. Nah, buat teman-teman yang kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan gitu kan, feel free untuk gabung di kelas edukasi ataupun komunitas di Didimax. Setuju banget nih Miss Dina ya. Dan kalau buat sobat trader, kalau kalian suka dengan Didimax Forex Insight kali ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang butuh insight hari ini. Dan pastikan kalian subscribe channel YouTube Didimax biar gak ketinggalan informasi selanjutnya. Saya Firda dan saya Dina. Kami pamit undur diri. Salam trading.